Oke, selamat datang kembali di pembelajaran online teknik sipil. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan gaya dalam dan gambar bidang MDN. Diketahui sebuah balok AB dengan panjang total 6 meter, terdapat dua buah gaya beban terpusat P1 5 kN dan P2 8 kN yang bekerja miring membentuk sudut 60 derajat. Kita akan belajar untuk membuat persamaan gaya dalam di balok ini dan kemudian kita akan menggambarkan bagaimana bidang gaya dalam tersebut, yaitu bidang normal, bidang D atau lintang, dan kemudian bidang momen. Sebelum kita menghitung gaya dalam, terlebih dahulu kita akan menghitung reaksi peletakan. Nah, untuk itu kita perlu menguraikan gaya P2 yang miring menjadi gaya horizontal dan vertikalnya, yaitu P2 cos 60 dan P2 sin 60 derajat. Kita terlebih dahulu akan menghitung VA dengan membuat momen di B sama dengan 0. Jadi sigma momen di B sama dengan 0. Kita punya VA dikalikan 6 itu sama dengan P1 dikalikan 4 ditambah P2 sin 60 dikali 2. Sehingga VA sama dengan 1/6 dikali P1 dikali 4 tambah P2 sin 60 dikali 2. Bagi yang masih bingung menghitung reaksi perletakan, dapat melihat video sebelumnya terkait dengan perhitungan reaksi perletakan. Kemudian kita menghitung VB ya, dengan memomenkan terhadap A, kita punya VB dikalikan jaraknya 6 itu sama dengan P2 sin 60 dikalikan 4 ditambah P1 dikalikan dengan 2. Sehingga di sini nanti kita akan punya VB sama dengan 1/6 dikalikan dengan P1 dikalikan 2 ditambah P2 sin 60 dikalikan 4. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ya. Kemudian kita mendapatkan VA dan VB positif, sehingga asumsi kita VA dan VB berarah ke atas itu sudah betul. Kemudian kita menghitung reaksi horizontalnya, kita pakai jumlah gaya horizontal sama dengan 0 ya. Di sini kita punya HA sama dengan P2 cos 60 derajat sama dengan 4 kN berarah ke kanan melawan dari beban yang bekerja di sini. Kita cek sigma V sama dengan 0, VA ditambah VB dikurang P1 dikurang P2 sin 60 itu sama dengan 0. Ternyata terbukti. Selanjutnya kita akan membuat persamaan gaya normal. Kita sudah memiliki reaksi peletakan yang sudah kita hitung sebelumnya, ada HA 4 kN ke kanan, kemudian VA 5,643 kN ke atas, dan VB 6,285 kN ke atas juga. Kita akan buat persamaan gaya dalam ya. Untuk itu kita memotong balok ini pada sebuah lokasi untuk mendapatkan gaya dalam pada lokasi tersebut. Dalam hal ini kita akan mencari gaya normalnya. Nah, jika saya motong di sebuah balok seperti ini, maka saya punya dua pilihan, apakah saya akan melihat bagian sebelah kiri dari potongan atau melihat bagian sebelah kanan dari potongan. Nah, saat ini saya akan melihat bagian sebelah kiri dari potongan, yaitu ini bagian yang di dalam kotak merah ini ya. Di situ saya memiliki bagian ini di mana terdapat gaya reaksi VA, kemudian ada HA. Selain itu tidak ada lagi. Nah, persamaan gaya normal itu secara mudah dapat kita tuliskan. Gaya normal akan memiliki nilai positif bila gaya-gaya luar atau reaksi itu memiliki arah ke kiri seperti ini. Bagi yang masih belum jelas terkait dengan teori ini, dapat melihat video sebelumnya terkait dengan teori dasar gaya dalam. Nah, pada bagian ini kita lihat bahwa gaya normal itu hanya dipengaruhi oleh nilai dari HA di sini karena hanya satu gaya. Pada bagian ini kita lihat bahwa gaya horizontalnya hanya ada satu, yaitu HA, kemudian berarah ke kanan. Maka kita bisa tuliskan gaya normalnya pada potongan X ini sama dengan minus HA karena H arahnya ke kanan. Sedangkan nilai gaya normal ini bernilai positif apabila ada gaya horizontal yang berarah ke kiri, sehingga NX sama dengan min HA sama dengan minus 4 kN. Bagaimana kalau kita potong pada posisi yang lain, yaitu di sini? Nah, kita lihat masih sama bagian sebelah kiri ya. Ternyata gaya-gaya yang terjadi itu juga sama ya, ada VA dan ada HA, dan yang berpengaruh terhadap gaya normal itu hanya HA. Kemudian HA berarah ke kanan sehingga gaya normalnya adalah minus HA. Jadi tetap sama dengan persamaan sebelumnya. Kalau kita pindah di sebelah sini, ya ternyata gaya-gayanya juga sama, sehingga persamaannya juga sama. Maka dapat saya tuliskan bahwa persamaan ini itu berlaku pada daerah dari 0 sampai 2. Seperti ini. Ya.
Nah, bagaimana kalau kita memotong setelah gaya ini? Kita lihat ya. Nah, kalau kita potong di sini, kita ambil bagian sebelah kiri dan kita hanya menghitung gaya normalnya, apa saja yang mempengaruhi gaya normal, yaitu gaya horizontal di balok ini, dan di situ ternyata hanya ada HA. Maka gaya normal yang terjadi itu juga sebenarnya sama dengan sebelumnya, yaitu NX sama dengan minus HA, karena HA-nya berarah ke kanan, berlawanan dengan arah ini. Oke. Kalau kita ambil di potongan yang lainnya di sini ya masih sama, ternyata persamaannya juga seperti ini. Maka dapat saya katakan bahwa persamaan yang ini itu berlaku pada daerah dari 2 sampai dengan 4 meter. Saya tuliskan seperti ini. Atau kalau kita hanya menuliskan satu persamaan seperti ini dan menuliskan daerah berlakunya dari 0 sampai 4, itu juga bisa. Selanjutnya bagaimana kalau saya potong di daerah sini ya. Ya, saya potong di daerah sini. Di situ kalau kita lihat bagian sebelah kiri ya, terdapat beberapa gaya horizontal, yaitu HA ke kanan, kemudian ada juga P2 cos 60 yang ke kiri. Sehingga persamaannya dapat dituliskan NX sama dengan minus HA ditambah P2 cos 60. Ini bernilai positif karena dia arahnya ke kiri sama dengan arah ini. Dan itu berlaku pada daerah dari 4 sampai dengan 6. Oke, bagaimana dengan gaya lintang atau gaya geser? Kita gunakan cara yang seperti sebelumnya. Jadi kita memotong baloknya di sini ya, kemudian kita tinjau bagian sebelah kiri ya. Ini kemudian kita cek gaya-gaya apa saja yang berpengaruh terhadap gaya lintang. Nah, yaitu dalam hal balok seperti ini, maka gaya yang berpengaruh adalah yang tegak lurus balok tentunya, yaitu gaya vertikal. Dan kalau arahnya ke atas, maka akan menimbulkan gaya lintang bernilai positif di potongan ini. Bagi yang masih belum jelas, bisa melihat teori dasar perhitungan gaya dalam. Sekarang kita lihat bahwa pada bagian ini itu hanya ada satu gaya vertikal, yaitu VA ya. VA. Maka gaya lintang pada potongan ini atau DX itu sama dengan VA dengan nilainya 5,643 kN di sini. Oke. Bagaimana kalau kita potong pada daerah lainnya? Di sini misalnya kita tinjau bagian sebelah kiri masih sama. Ternyata DX itu hanya dipengaruhi oleh sebuah gaya vertikal, yaitu VA yang arahnya ke atas, sehingga masih berlaku persamaan yang sama, jadi DX sama dengan VA. Kalau kita potong pada lokasi yang lain di sini, itu juga gaya-gaya yang berpengaruh masih sama, yaitu untuk gaya lintang hanya dipengaruhi oleh VA, sehingga persamaannya masih sama. Maka kita bisa tuliskan bahwa persamaan ini itu berlaku pada daerah dari 0 sampai dengan 2. Bagaimana kalau saya potong pada daerah lainnya? Kita lihat ya, potong di sini ya. Ketika saya memotong di sini, maka saya akan melihat bagian sebelah kiri ya. Maka terdapat dua buah gaya vertikal, yaitu VA dan P1. VA ke atas sesuai dengan ini arahnya, kemudian P1 5 kN arahnya ke bawah berlawanan dengan ini. Maka gaya lintang DX di sini dapat saya tuliskan jadi DX sama dengan VA dikurangi P1. Kemudian saya masukkan angkanya, dapatkan hasilnya 0,643 kN. Nah, kalau saya potong pada daerah lainnya di sini ya, pada potongan di sini ya, saya potong di sini, maka kemudian saya lihat bagian sebelah kiri, maka gaya lintang pada potongan ini itu dipengaruhi oleh dua buah gaya juga, yaitu VA dan P1, sehingga DX sama dengan VA dikurangi P1. Nah, maka persamaan ini berlaku pada daerah dari 2 sampai 4. Saya tuliskan seperti ini. Jadi persamaan ini DX sama dengan VA dikurangi P1 hanya berlaku pada daerah dari 2 sampai 4. Nah, bagaimana kalau pada daerah setelah 4 meter, jadi 4 sampai 6, apakah juga berlaku persamaan yang sama? Untuk mengetahuinya kita coba potong di daerah itu. Ya. Baik, kita potong di sini ya. Kemudian kita melihat bagian sebelah kiri. Dan kita lihat bagian sebelah kiri ini gaya apa saja yang ada di situ. Ada VA, ada P1 dan juga ada P2 sin 60 derajat. Maka gaya lintang di sini itu dipengaruhi oleh 3 buah gaya itu. Atau DX sama dengan VA positif ke atas dikurangi P1 karena ke bawah dan dikurangi P2 sin 60 yang ke bawah juga. Bisa kita tuliskan DX sama dengan VA min P1 min P2 sin 60 derajat. Yang kalau dituliskan angka-angkanya adalah seperti ini. Nah, ini berlaku pada daerah dari 4 sampai dengan 6. Ya, sehingga
Bisa tuliskan seperti ini. Selanjutnya momen. Bagaimana membuat persamaan G dalam momen? Caranya sama. Jadi kita potong di sini ya pada sebuah lokasi untuk mendapatkan G dalam yang ada di situ ya. Kita potong di sini pada jarak X begitu. Kemudian kita lihat jauh bagian sebelah kirinya yang ini ya, ada gaya VA dan ada gaya HA di situ. Maka momen di potongan ini akan positif ketika gaya-gaya luar dan reaksi itu membuat momen yang berputar searah dengan putaran jarum jam. Seperti ini. Momen pada potongan ini itu berasal dari VA dikalikan dengan jaraknya. Di jarak tegak lurusnya di VA dikalikan dengan X. Apalagi? Nah, tidak ada yang lebih. Jadi momen pada potongan ini itu ternyata hanya berasal dari VA dikalikan dengan jaraknya X. Sehingga bisa kita tuliskan MX sama dengan VA dikali X atau 5,643 dikali X. Kalau kita tinjau pada bagian yang lainnya di sini ya, kita potong di sini dengan jarak X yang seperti ini, maka persamaan ini ternyata masih berlaku, yaitu momen pada potongan ini itu adalah VA dikalikan dengan X. Arah putarannya ini kan sama dengan ini, sehingga positif di sini. Kalau kita potong pada lokasi lainnya, di sini juga ternyata berlaku persamaan yang sama, momennya adalah VA dikalikan X. Nah, maka persamaan ini itu berlaku pada daerah dari 0 sampai dengan 2 meter. Kalau kita memotong pada daerah yang lain ya, misalnya di sini kita potong. Nah, kita lihat bagian sebelah kiri ya, di mana ada VA, ada P1 dan ada HA. Maka momen pada potongan ini itu adalah berasal dari VA dikalikan jaraknya X dikurangi P1 dikalikan dengan jarak ini. Jarak dari sini ke sini. Berapa jarak dari sini ke sini ya? Kalau dari A sampai ke potongan adalah X ya. Kemudian dari A sampai dengan gaya ini adalah 2 meter, maka sisanya ini adalah X dikurangi 2. Sehingga bisa kita tuliskan MX adalah VA dikali X dikurangi P1 dikali X min 2. Kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan persamaan ini. Nah, kalau kita potong pada daerah yang lain di sini ya, lokasi yang lain di sini dengan X dari A sampai dengan potongan ini, maka momen yang terjadi itu dapat kita tuliskan dengan persamaan yang sama, yaitu VA dikalikan X dikurangi P1 dikalikan dengan jarak ini, yaitu X min 2 ya. Maka persamaan ini itu berlaku pada daerah dari 2 sampai dengan 4 ini. Kemudian kalau kita tinjau di bagian yang ini ya, kita potong ya di sini dengan jarak X dari A sampai dengan potongan itu ini, maka momen yang terjadi di sini itu adalah VA dikalikan dengan X dikurangi P1 dikalikan X min 2 dikurangi P2 sin 60 dikali X min 4 ya, bisa kita tuliskan seperti ini ya, dan ini berlaku pada daerah dari 4 sampai dengan 6. Bagaimana cara menggambar gaya dalam ya? Kita sudah memiliki persamaan gaya normal. Kita mulai dari gaya normal dulu, yaitu pada daerah 0 sampai 2 itu terdapat gaya normal min HA atau min 4 kN. Maka kita gambar saja. Ini artinya bahwa pada daerah dari 0 sampai 2 itu gaya normalnya konstan, yaitu sebesar minus 4 kN. Maka bisa kita gambarkan seperti ini, konstan dari 0 juga minus 4 kN, pada posisi 1 min 4 kN, pada posisi 2 itu min 4 kN. Karena di sini gaya normalnya ini tidak dipengaruhi oleh jarak pada kasus ini. Kemudian kalau kita tinjau kasus berikutnya, yaitu dari 2 sampai 4, itu gaya normalnya juga sama, yaitu minus 4 kN, maka dia konstan seperti ini. Kemudian pada daerah berikutnya dari 4 sampai dengan 6 ya, kita lihat di sini gaya normalnya adalah hasilnya adalah 0 kN. Sehingga di sini gaya normalnya 0. Maka kita mendapatkan bidang gaya normal atau bidang N-nya adalah seperti ini. Dari A sampai dengan beban P2 itu minus 4 kN. Kemudian dari beban P2 sampai dengan tumpuan B itu gaya normalnya itu 0. Bagaimana dengan gaya lintang? Ya, kita punya persamaan ya pada daerah 0 sampai 2 ini gaya lintangnya adalah sama dengan VA 5,643 kN. Lagi-lagi pada kasus ini berarti pada daerah 0 sampai 2 gaya lintangnya itu konstan, tetap sebesar 5,643 kN. Dari 0 sampai dengan 2 sama gaya lintangnya seperti ini. Kemudian bagaimana dengan pada daerah berikutnya dari 2 sampai 4 ya.
Dari hasil perhitungan didapatkan gaya lintangnya 0,643 kN. Ini konstan juga ya. Jadi kita pasang seperti ini. Ya. Kemudian dari 4 sampai 6 ya, ini kita dapatkan nilai dx-nya itu sama dengan minus 6,285 kN. Konstan juga, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Konstan dari 4 sampai dengan 6. Maka kita dapatkan inilah gambar bidang D-nya. Bagaimana dengan momen ya? Kita sudah mendapatkan sebelumnya persamaan gaya dalam, persamaan momennya ya. Di daerah 0 sampai 2, mx-nya adalah 5,643x. Sini. Nah, berarti bahwa pada daerah 0 sampai 2 itu gaya momennya dipengaruhi oleh jarak x-nya. Makin besar jarak x-nya, maka nilai momennya makin besar. Maka di sini kita harus menghitung dulu pada lokasi nilai momen pada lokasi-lokasi tertentu. Kita lihat persamaannya, inilah sebuah persamaan linear. Artinya bahwa kita dalam menggambarkannya kita cukup mengetahui nilai di ujung-ujungnya, kemudian pada nilai di antaranya itu bisa diketahui dengan menarik garis lurus seperti itu. Maka kita hitung momen di x sama dengan 0, kita masukkan x-nya sama dengan 0, kita dapatkan momennya 0. Kemudian kalau kita masukkan x-nya sama dengan 2 di persamaan ini ya, maka kita dapatkan nilai momennya adalah 11,286 kN. Maka bisa kita gambarkan seperti ini. Ya. Kemudian pada daerah 2 sampai 4 ini kita punya persamaan mx sama dengan 0,643x ditambah 10. Ya. Maka untuk menggambarkannya kita bisa mencari nilai dari mx itu pada titik-titik tertentu. Di sini juga persamaan linear kita lihat, maka kita cukup mengetahui nilai momen di ujung-ujungnya yaitu pada posisi 2 dan posisi 4. Kemudian kita bisa menarik garis lurus.